Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, angkatan 2019. Membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam 3 yang diasuh oleh Dr. Muhammad Nasi, cendekiawan muda yang sudah dalang melintang di dunia pergerakan. Beliau salah satu, bukan memperkenalkan lah, tapi dosen favorit. Sesi kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang doktrin dan peradaban Islam. Doktrin dan peradaban Islam itu ada salah satu buku karya Nurholis Majid, atau yang lebih dikenal dengan Cak Nur. Itu sangat luar biasa sekali dan sangat komprehensif. Tapi sebelumnya saya akan mencoba menganalisa katanya dulu. Doktrin adalah sebuah ajaran pada suatu aliran apapun, politik atau keagamaan, serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Secara singkatnya adalah doktrin ajaran yang bersifat mendorong sesuatu untuk memobilisasi. Misalkan kita mendoktrin untuk mengislamisasi, gitu kan? Mendoktrin untuk mengislamisasi suatu aliran yang berada di luar Islam, maka kita disebut mendoktrin mereka. Jadi di dalam bukunya Nurholis Majid itu sangat jelas sekali mengatakan bahwa memang harus adanya doktrin-doktrin peradaban yang harus diikutkan, gitu kan, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, apa sih peradaban Islam? Peradaban kita ketahui bersama bahwa sesuatu yang sangat luas sekali dari perjalanan perkembangan manusia yang kemudian menjadi sebuah identitas pribadi. Kita tahu bersama, misalkan peradaban Islam itu berjalan dari sisi setelah Nabi Muhammad dilahirkan, kemudian Nabi menyebarkan agama Islam itu sendiri secara terbuka, secara sunyi juga ada. Maka kemudian apa sih, gitu kan, doktrin peradaban Islam itu sendiri? Kalau doktrin adalah satu hal yang mendorong orang lain atau memobilisasinya adalah sebagai doktrin, maka peradaban Islam adalah sesuatu identitas yang Islam sendiri dari suatu golongan. Tidak ada batas teritorial, artinya peradaban Islam adalah peradaban yang berada di semua pojok di seluruh pojok dunia, mau di Amerika, di Arab, di Indonesia, juga di Timur, di Papua dan sebagainya. Itu termasuk juga sebuah identitas dari sebuah peradaban Islam itu sendiri. Berikut adalah cuplikan dari karangan Nurholis Majid yang sangat luar biasa sekali. Jadi keturunan sistem Eropa tentang ketuhanan dan masalah mitologi, Cak Nur kita ketahui bersama sebagai seorang yang luar biasa, bahkan bisa kita sebut filsuf juga, yang sangat luar biasa sekali. Jadi tidak semua orang bisa memaknai perkataan dan tindakannya karena memang orangnya begitu unik, gitu kan. Jadi salah satu cuplikannya adalah jadi keruntuhan sistem Eropa Timur yang dramatis itu dari banyak kemungkinan interpretasinya membuktikan adanya sesuatu yang sangat alami pada manusia, yaitu sebutlah naluri untuk beragama. Jika dengan agama dimaksudkan terutama kepercayaan kepada satu wujud maha tinggi yang menguasai alam sekitar manusia dan hidup manusia itu sendiri, apapun nama yang diberikan kepada wujud maha tinggi dan maha kuasa itu, cukup menarik bahwa nama generik yang diberikan kepada wujud maha tinggi itu dalam berbagai bahasa merupakan cognate dalam bahasa-bahasa di Eropa. Kemudian teman-teman sekalian,
kenyataan bahwa semua manusia dan kelompok-kelompoknya selalu mempunyai kepercayaan tentang adanya satu wujud yang maha tinggi, dan bahwa mereka selalu mengembangkan suatu cara tertentu untuk memuja dan menyembahnya, menunjukkan dengan pasti adanya naluri keagamaan manusia. Artinya kepercayaan yang dimiliki manusia itu cukup beragam sekali, karena memang dihadapkan dengan berbagai perbedaan dan dituduhkan dengan keegosektoralan yang ada, maka adanya sebuah doktrin itu ada sekali gitu kan. Jadi hari ini kita ketahui bersama, sesuai dengan fakta yang di lapangan, banyak dari kaum muda Islam itu didoktrin untuk menjadi orang-orang yang tidak memperjuangkan Islam, untuk tidak menjadi ilmuwan-ilmuwan yang diharapkan oleh Islam itu sendiri, karena orang-orang orientalis, orang-orang barat yang mempelajari ketimuran itu mencari jalan untuk bagaimana pemuda-pemuda Islam itu tidak selalu belajar Al-Quran, tidak selalu belajar hadis, tidak selalu belajar hal-hal yang keagamaan, karena memang ketika peradaban Islam itu akan lahir dengan begitu luar biasa, maka jelas akan mengalahkan peradaban-peradaban yang lain. Bersatunya Islam adalah hal itu yang harus dijadikan sebuah patokan hari ini terhadap cendekiawan muslim yang sudah memiliki kemampuan dan kapabilitas ilmu yang sangat luar biasa untuk mengasah kembali energi pemuda kita yang tidak sesuai dan sepaham dengan jalannya poros keislaman yang ada. Itu segeralah dipupuk, segeralah digenjot untuk mengembalikan peradaban Islam seperti masa keemasan terdahulu. Teman-teman sekalian, banyak sekarang karena memang ada salah satu hadis prakata lah, bilang hadis takut salah juga, bahwa memang kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, seperti itu. Jadi banyak anak muda hari ini diberikan beasiswa ke mana-mana, ke Meksiko, ke Iran dan lain sebagainya. Setelah nyampe di sana, maka teman-teman itu akan termakan dengan doktrin tertentu, doktrin untuk selalu belajar ini dan itu yang tidak sama dengan tidak adanya kesamaan dengan kultural yang ada di Indonesia, tidak ada kesamaan dengan sistem Islam yang berada di Indonesia, tidak sesuai, kadang berwajah-wajah Wahabi kayak dan lain sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan bersama teman-teman sekalian. Seringkali kita dengar bahwa memang peradaban Islam itu membutuhkan hal-hal yang progres dari seorang pemuda ke pemuda lainnya. Cak Nur itu bermaksud untuk mengatakan bahwa orang yang berada di dalam garis peradaban Islam akan selalu mempunyai visi dan mewujudkan Islam yang baik, mewujudkan berdimensi kemanusiaan, yang berdimensi keadilan, yang berdimensi menegakkan kebatilan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dimiliki oleh Islam itu sendiri. Visi Islam kita ketahui bersama bahwa menjadi agama yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman, tidak adanya saling tumpang tindih, perpecahan gitu kan, selalu bersama-sama, selalu berintegritas untuk memaknai tujuan yang sama sebagai sebuah jalan mempertemukan diri kita kepada Tuhan nantinya. Itu yang dimiliki oleh Islam itu sendiri. Teman-teman sekalian, membangun peradaban Islam itu bukan hal yang mudah. Membangun peradaban Islam kembali ke masa kejayaan itu bukan hal yang gampang. Memerlukan sebuah kesatuan dan persatuan yang dimiliki oleh kita semua sebagai pemuda muslim untuk memberikan garis permulaan dan mewujudkan cita-cita Islam itu sendiri. Hari ini kita ketahui banyak muncul kumpulan-kumpulan atau organisasi Islam yang memang berada di dalam garis mewujudkan peradaban Islam yang terkemuka lagi,
diakui, misalkan kan gitu loh, kira-kira diakui oleh orang-orang luar di luar Islam bahwa peradaban Islam itu akan muncul lagi dan memberikan edukasi penting terhadap peradaban dunia yang akan terjadi. Pandangan Cak Nurholis Manji adalah di dalam organisasi tersebut bertumbuhnya kaderisasi itu sangat penting sekali, karena memang dengan hadirnya sebuah kader di dalam sebuah permulaan di dalam sebuah organisasi, maka akan memperpanjang pertandingan orang-orang yang akan bertanding setelahnya, seperti itu. Di Indonesia kita ketahui bersama organisasi kepemudaan banyak sekali, ada Komite Nasional yaitu KNPI, ada juga Himpunan Mahasiswa Islam, ada juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada juga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, itu di Indonesia. Yang saya ketahui adalah semuanya berada di jalur keislaman, berada di garis keislaman, dan kita ketahui bersama semuanya berangkat dari nilai-nilai keislaman. Yang terpenting adalah kita bagaimana membangun generasi-generasi yang kreatif, generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan pertandingan-pertandingan ulang di masa yang akan datang. Ketika generasi kita sudah lemah, generasi kita sudah tidak berarah, generasi kita sudah tidak memiliki kemampuan untuk berkompetensi nantinya, maka kita akan hanya menunggu kekalahan di dalam posisi Islam itu sendiri. Tapi kemudian pengkaderan yang sangat baik adalah pengkaderan yang memang turut bercita-cita untuk membaikkan atau memberikan motivasi yang lebih terhadap generasi-generasi selanjutnya. Kalau bisa generasi-generasi setelahnya itu dipupuk dengan pengetahuan-pengetahuan teknologi, pengetahuan-pengetahuan tentang perang, pengetahuan tentang sains, digodok untuk selalu mempunyai logika yang tajam, daya kritik yang tajam, daya kemampuan yang tajam untuk menganalisa suatu hal yang berada dalam panjangnya kehidupan ini. Teman-teman sekalian, kita juga ketahui bersama bahwa anak muda hari ini banyak sekali yang masih yang masih introvert, artinya tidak biasa berdiskusi dengan orang-orang. Maka penting untuk kita mengenal dan memberikan kesadaran pada lingkungan, pada teman-teman kita semua untuk saling menyadari bahwa penting kita sebagai seorang pemuda Islam, karena akan membangun peradaban Islam itu sendiri. Kita boleh loh mendoktrin mereka, kita boleh loh memobilisasi mereka untuk menjadikan mereka sebagai seseorang yang satu frekuensi sama kita bersama untuk membangun cita-cita Islam itu sendiri. Di masa yang akan datang kita malah lebih dituntut untuk melakukan hal-hal yang produktif dan konstruktif, dan kita bisa menawarkan hal-hal yang berbau kultural dulu, karena itu menjadi pendekatan sejati untuk mobilisasi seseorang, untuk memobilisasi kelompok, untuk satu frekuensi dan satu cita-cita sama kita semua. Kita harus melakukan hal-hal yang otentik dan mengembangkan paham kemajemukan di dalam tubuh masyarakat kita sebagai sebuah upaya untuk memberikan persatuan dan kesatuan yang ada. Jadi tidak ada lagi, kalau di Indonesia membangun peradaban Islam tidak mudah, tidak ada lagi pertengkaran, perseteruan, perpecahan di antara kaum Muhammadiyah, di antara kaum Persis, di antara kaum Syarikat Islam, di antara kaum Nahdlatul Ulama. Itu semuanya berbarengan dalam satu visi membangun peradaban Islam itu sendiri. Karena ada banyak loh orang-orang di luar agama Islam yang ingin memecah Islam, yang ingin memberikan
kotak-kotak terhadap Islam supaya tidak bersatu, supaya tidak menemukan satu frekuensi. Karena di Indonesia kita tahu bersama bahwa populasi rakyat Indonesia adalah 80 atau sampai 90% adalah orang Islam. Ketika Islam bersatu, maka orang apalagi di dalam politik, orang-orang mereka yang akan menjadi barisan-barisan yang tidak mempedulikan kita. Tetapi kemudian kalau kita berhasil membangun persatuan di dalam tubuh Islam itu sendiri, maka sangat sulit untuk dipatahkan, kita untuk dirobohkan seperti teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu. Kalau memang ada kesalahan redaksi dan kesalahan apapun di dalam saya sedikit menjelaskan tentang doktrin atau mobilisasi sesuai dengan ajaran masing-masing dan peradaban Islam ini sendiri adalah kesalahan saya pribadi karena saya hanya pembelajar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.